Boom, 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 boom. What's up ya? Apa kabar semua orang-orang hebat? Masih semangat? Masih sehat kan? Oke, kembali lagi di konten Om, obrolan membangun. Sekarang udah masuk episode 6 bersama gua Kiki Dev. Kali ini kita akan ngobrol lagi sama bokap gua. Ini obrolan yang kedua sama bokap gua. Bokap gua di, kalau kalian mau saksikan obrolan pertama gue sama bokap gue tuh di episode pertama, oke? Dan kita akan ngobrolin soal apa sih? Soal Tuhan itu nggak pernah pilih-pilih. Nah, kalian mau tahu apa yang dibahas bokap gue? Ya silahkan kita simak aja. Oke, sekali lagi thank you banget buat waktu yang sudah diberikan. Terima kasih buat kalian yang terus masih nonton konten ini. Gue berharap konten ini bisa memberkati kalian dan kalian bisa bagi juga ke orang lain untuk bisa memberkati orang lain juga di sekitar kalian. Oke, sekarang gue lagi tunggu bokap gue. Sebentar, gue tunggu bokap gue. Jadi jangan kemana-mana, tetap simak obrolan ini, oke? Bentar ya, gue panggil bokap gue dulu, oke? Oh, sorry. Waduh, tumpah. Oke. Jadi ini topik kita adalah dia tidak pilih-pilih, ya kan? Nah, kira-kira sekarang Bapak mau share, silakan share. Teman-teman yang mau dengar silakan. Kalau kalian skip, kita nonton di YouTube gua atau di IG gua. Oke, Pak, langsung. Ya. Sikat. Ini Ki, boleh nggak kita doa sebentar 1-2 menit ya? Doa dulu ya sebentar ya. Oke, ayo. Tuhan, mau berdoa buat OM ini supaya Tuhan menyertai dan ini menjadi berkat. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk saat-saat ini, biar Tuhan orang-orang yang ada di garda depan, dokter, mantri, suster, orang-orang relawan yang luar biasa, ABRI, polisi, Tuhan, kami berdoa buat mereka untuk pengabdian mereka, Tuhan. Tolong mereka supaya mereka akan kuat sampai terakhir, Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, biar Tuhan berikan hikmat, akal budi, pengertian, kebijaksanaan kepada mereka dan kepada rakyat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Timur, Tuhan, supaya mereka patuh, taat pada protokol kesehatan, aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, supaya pandemik COVID-19 ini lewat. Terima kasih Tuhan. Serahkan saat ini ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Berdoa karena banyak orang yang lagi dalam keadaan sedih atau ada yang terpuruk, ada yang diberkati, ya harus diberkati. Nah, kalau kita lihat keadaan pada saat-saat ini, tentu pandemik ini sangat menyusahkan banyak orang, membuat banyak masalah, banyak orang PHK, banyak orang yang terpuruk dan banyak orang, tapi banyak orang juga kreatif dan banyak orang juga diberkati. Nah, saya mau katakan bahwa, Bapak mau katakan bahwa virus ini datang untuk mematikan, ya kan? Jadi siapa yang sakit, kalau sampai gagal sembuhkan, dan virus ini tidak pandang bulu, tidak milih-milih, iya toh? Mau gemuk, mau kurus, mau orang kaya, orang miskin, siapapun dia, tetap mau kulitnya putih, kuning, seperti lagu itu ya, balon kelima. Semua kena dampak seperti balon hijau, dor, mati semua. Dan COVID itu mau kematian. Jadi Bapak cuma simpulkan, maksudnya untuk Bapak itu bicara secara ringkas saja, supaya kita tahu bahwa memang saat-saat ini sangat membuat kita tidak aman. Tapi bukan berarti kita yang percaya kepada Tuhan itu tidak menolong kita. Tetap Tuhan akan tolong kita. Cuma
Namanya juga virus ini kan mematikan. Ya. Buat siapa saja, tidak pandang bulu siapa saja. Nah, kalau begitu, siapa yang datang untuk memberikan kehidupan buat manusia? Kalau virus memberikan kematian bagi semua orang yang ada di muka bumi tidak pandang bulu, siapa yang akan memberikan kehidupan bagi manusia? Siapa, Ki? Jesus Christ, Lord. Iya toh? Yang berikan kehidupan bagi manusia. Yohanes 10 ayat 10 katakan begini, setan itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kehidupan, hidup dan berkelimpahan. Nah, mungkin waktu kita bilang kelimpahan, orang berpikir, wah, berarti Tuhan Yesus datang untuk kita kekayaan, jadi orang terkenal, jadi orang hebat dan sebagainya. Itu juga bagian dari orang yang diberkati Tuhan, nggak masalah. Tapi yang dimaksud di sini adalah berkelimpahan dalam hal-hal yang bersifat roh. Kekuatan untuk menghadapi berbagai hal dalam hidup kita. Kita harus, Tuhan kasih kelimpahan itu dalam hidup kita, sehingga kita dapat bertahan, dapat maju terus dalam situasi kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan berikan damai sejahtera yang berlimpah, sehingga damai sejahtera dari kita bisa kita berikan kepada orang lain. Ada sukacita dalam hidup kita yang berlimpah, sehingga kita juga akan memberikan sukacita kepada orang lain yang mungkin lemah, orang lain yang susah. Sekarang mereka bisa bangkit karena apa? Ada sukacita yang ada dalam diri kita, berlimpah kepada orang lain. Kira-kira hal-hal itu yang perlu kita pikirkan, bahwa Tuhan datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan, yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, jadi Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan datang untuk setiap orang. Tuhan memberkati, memberikan hidup bagi setiap orang yang ada di muka bumi ini, siapapun dia. Tidak pandang bulu. Tuhan tidak milih-milih, tidak pilih kasih. Tuhan tidak hanya memilih orang bangsa Israel yang sebagai bangsa pilihan. Dia tidak hanya pilih orang bule aja, tidak. Semua. Sebenarnya yang Bapak mau sampaikan adalah firman Tuhan dari Matius 15 ayat 21 sampai 27. Ini kisah yang luar biasa. Kisah yang luar biasa. Matius 15 ayat 21 sampai 27. Sebenarnya yang menjadi berkat buat Bapak itu di ayat 27. Di ayat 27 dikatakan begini. Hei ibu, besar imanmu. Nah, itu yang membuat Bapak, tapi ternyata ada hal yang luar biasa di balik itu. Nah, secara kilas ya, secara kilas Bapak ceritakan secara singkat saja, supaya orang tahu apa yang muncul. Hai ibu, besar imanmu, ya kan? Nah, judul di situ kalau di Alkitab kita, perikop itu ditulis perempuan Kanaan, ya. Oke. Nah, perempuan Kanaan atau ibu orang Kanaan ini, dia punya anak yang sakit atau kerasukan setan. Ya. Ya, kerasukan, sakitnya itu kerasukan lah. Kerasukan apa lagi? Kalau kerasukan Tuhan jadi baik atau? Tapi kalau kerasukan setan ya nggak baik lah. Ya. Dia datang kepada Yesus, dia minta, Tuhan, ayat-ayat itu selalu katakan, ya ibu itu selalu katakan, Tuhan, ayo, dia bilang, Tuhan, tolong anak saya sakit setan, kerasukan. Nah, jadi dia datang kepada Tuhan, dia minta supaya Tuhan sembuhkan anaknya. Ya. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia? Dia bilang, saya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dia bukan datang untuk bangsa lain. Dia tidak datang untuk orang-orang lain yang selain orang Israel. Tuhan cuma mau datang untuk orang Israel. Jelas dia kasih tahu. Kemudian
Dia ikut mereka, ya mungkin agak mengganggu. Murid-muridnya bilang, aduh, bagaimana supaya orang ini kita singkirkan dari sini, jauh dari kita. Akhirnya Tuhan Yesus katakan lagi, ini kalau versi ngomong biasa, ibu, kamu ini tidak dengar tadi saya ngomong apa? Saya bukan datang untuk orang lain, kamu orang Kanaan. Saya cuma datang untuk orang Israel. Terus dia bilang, memang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Tuh, tajam, kasar, ya toh, ekstrim, terlalu kasar. Dengar dia bilang, tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak-anaknya dan dilemparkan kepada anjing. Jadi dianggap ibu itu anjing. Jadi orang-orang yang bukan orang Israel itu anjing semua. Kita ini termasuk anjing. Cuma orang Israel dipilih Tuhan itu derajat lebih tinggi dari orang lain di muka bumi ini. Ayo, ya tuh kasar banget tuh, menghina banget itu Tuhan Yesus sama ibu itu. Tapi lihat tindakan dia, apa yang dilakukan. Dia semakin dekat kepada Tuhan dan dia menyembah. Mungkin dia bersujud di hadapan Tuhan Yesus dan dia bilang, benar Tuhan, ya toh. Tapi anjing itu akan makan remah-remah yang jatuh dari egar. Waktu dia ngomong begitu, tapi anjing akan makan remah-remah roti yang jatuh dari egar Tuhan. Saat itu mereka mungkin pas ada jalan santai lah gitu ya. Langsung Tuhan kan mereka stop. Dia lihat dengan mata yang tajam kepada ibu dan dia bilang, hei ibu, besar, luar biasa imanmu itu. Kan Alkitab tulis begini, dikatakan begini, hei ibu, besar, jadilah seperti yang kau kehendaki. Maka Alkitab tulis bahwa saat itu juga, ketika itu juga terjadilah kesembuhan, ajaib, mujizat terjadi. Nih, Bapak mau kasih tahu ya, Bapak mau kasih tahu. Tadinya Tuhan Yesus ngotot tuh, saya tidak mau datang, saya bukan datang buat orang lain, saya cuma datang untuk orang Israel. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh ibu itu. Sampai Tuhan Yesus mungkin diamkan orang semua dan dia bilang, ibu ini besar, luar biasa imannya luar biasa besar. Dari situ, itu menggugah hati Tuhan yang begitu tadi Tuhan tidak mau melayani orang bukan orang Israel. Tapi dengan belas kasihan yang begitu besar dari dia, lihat iman yang luar biasa dari ibu ini. Percaya bahwa itu dia, setiap kali dia katakan dia bilang Tuhan. Ya, kalau kita baca dia bilang Tuhan, berarti dia percaya bahwa Tuhan Yesus mungkin selama ini dia ikut dan dia lihat, ini benar Tuhan, dia ajaib. Kalau dia katakan sesuatu pasti terjadi. Wow. Jadi dia enggak bahwa dia mau dihina apa enggak. Pokoknya anak saya pasti sembuh. Saya datang sama sumber sembuh ini. Ya tuh, sumber kesembuhan. Yakin dia ada. Wah, luar biasa. Menggugah hati Tuhan sehingga dia punya belas kasihan, ya kan? Seketika itu juga kita bilang, seketika itu juga sembuh. Iman percaya. Nih, firman Tuhan katakan, iman sekecil biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Tapi iman yang ada di dalam ibu ini, iman yang besar, buat hati Tuhan goyah. Ya bayangkan, wow, dia orang Kanaan, saya harus lakukan hal ini. Tapi biasanya di Alkitab katakan begini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu disuruh bapaknya. Jadi pasti bapaknya yang suruh. Kalau Allah Bapa tidak suruh, tidak mungkin lah. Bapak yang suruh pasti. Karena dia punya kepekaan dan dia kan nyatu kan dengan Allah Bapa, nyatu. Ya Tuhan sendiri dia tahu. Oke. Nah,
percaya sungguh-sungguh sangat penting bagi setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan percaya, Tuhan berbelas kasihan. Ya. Ya toh? Nah, jadi ini pelajaran buat kita begini. Kita jangan percaya saja sebagai orang. Yang penting saya orang Kristen sudah. Di KTP saya tulis Beni, Kristen, Papua, Biak misalnya gitu ya. Woi, Kristen banget ini. Sampai kalau orang bilang kita udah terlalu Kristen sampai jadi Kristen, bukan Kristen lagi. Dia bilang, Pak Ceko Kristen ya. Itu sudah mantap sekali. Nah, jadi jangan sampai sering orang berkelakar ya, sering kelakar, lucu-lucuan. Jangan-jangan Tuhan Yesus datang, bukan kamu yang naik, tapi KTP yang naik ke surga. Karena KTP Kristen. Tapi saya percaya kita semua ini sayang Tuhan. Tadi saya sudah bilang Tuhan nggak pandang dulu. Tuhan tidak memilih siapa-siapa. Tuhan pilih kita yang percaya sama Dia. Saya percaya semua kita yang dengar atau siapa yang akan ikutin IG ini, live ini, pasti orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang dekat dengan Tuhan, pasti. Dan Tuhan akan tidak pernah membuang kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan akan pilih kita sebagai orang-orang ahli waris kerajaan Allah. Pasti. Ya, jadi jangan sekedar KTP Kristen, tapi kita jadi orang-orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Seperti apa yang dinyatakan atau dilakukan oleh ibu tadi itu. Ya. Ibu orang Kanaan. Oke. Nah, itu pelajaran yang perlu kita pelajari di sini. Nah, kenapa sampai Tuhan tidak memilih-milih? Kalau Tuhan milih, nggak mungkin Dia akan menyembuhkan anak itu. Yang nggak mungkin Dia akan tolak. Ya. Dia akan tolak mentah-mentah dan Dia nggak akan gubris. Karena Dia cuma pilih orang Israel. Nah, di sini yang kita perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah memilih, Tuhan tidak pernah pilih kasih, dan Tuhan melihat semua orang sama di hadapannya. Itu sebabnya kenapa Dia mau mati di kayu salib. Sebab salib bicara tentang vertikal dan horizontal, hubungan dengan Dia dan hubungan dengan manusia. Kalau kita bilang kita punya hubungan dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan sesama tidak baik, saudara perlu pikirkan apa benar hidup kita. Jangankan orang lain, saudara kita yang dekat saja, mungkin saudara kandung kita, apakah kita masih dekat atau tidak? Ya, ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita pelajari bahwa data karena begitu besar iman anak ibu ini sehingga Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan tidak pandang bulu untuk siapapun dan Dia melakukan hal itu buat setiap orang. Nah, jadi Papa mau kasih tahu begini bahwa ayat Alkitab ini sangat mendukung. Ada di Kisah 10 ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35. Itu di situ jelas sekali Tuhan katakan di situ katakan bahwa Tuhan Yesus tidak membedakan orang. Tuhan Yesus tidak membedakan orang. Dan dari bangsa manapun yang takut akan Dia. Jelas ya? Tuhan Yesus tidak membedakan orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan. Jelas? Oke. Iya. Nah, saya ingat kemarin ya. Apa itu? Ingat ini aja apa sharingnya Samuel ya? Ya. Yang IG lalu. Ya. Kalau dia tidak fokus kepada Tuhan, dia cuma lihat diri dia sendiri, dia tidak akan pernah mengampuni bapaknya. Ya. Ya tahu? Perempuan itu fokus pada Tuhan. Ya. Apapun yang terjadi tetap fokus. Maka keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Nah itu aja. Jadi saya pikir, mari kita punya pandangan yang positif kepada Tuhan, bahwa Dia tidak pernah memilih
siapa yang dia kasih. Ada lagu begini, Ki. Yes. Tuhan, anak-anak lagu anak sekolah minggu. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan, semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Ada ya. Jadi Tuhan itu cinta semua orang. Anak-anak, lagu anak-anak, tapi ini bicara tentang Tuhan itu cinta semua orang. Ya. Firman Tuhan di dalam Yohanes bilang begini. Tuhan bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Berarti kalau Tuhan Yesus tinggal dalam kita, belas kasihan yang dia tunjukkan kepada ibu itu ada dalam hidup kita. Karena itu adalah satu karakter Kristus. Ya, jadi pasti itu ada di dalam hidup kita. Nah, kalau belas kasihan itu ada di dalam hidup kita, kenapa kita tidak berbuat seperti Tuhan untuk mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kita? Kita tidak pandang bulu siapapun dia, dari mana orangnya, kita semua saudara dalam Tuhan. Ya kan? Nah, saya pernah ada lihat ada gambar seorang manusia bagus. Pasti ini pelukis lah, dia punya talenta lukis. Terus dia lukis ada satu orang punya rambut kribo gitu kan, mungkin pernah dengar rambut kribo. Kribo itu apa? Keriting bola atau gimana? Sebab bapak dulu kan juga kribo, tapi sekarang udah keriting botak. Bukan keriting bola lagi, keriting botak. sudah habis ya. Terus ada tulisan di situ, dia tulis begini, Yesus juga kribo. Wih, itu jadi lelucon sih. Orang baca itu, Yesus juga kribo, gak melihat gambar kita. Tapi kenapa sampai bapak saat ini bisa ingat itu? Ya saat ini, kenapa gambar itu orang nggak pikir bahwa ini punya makna? Sebab yang gambar ini kan orang seni ya. Pasti dia tulis juga ada sesuatu yang terkandung dalam gambar itu. Ya. Nah, Yesus itu orang Israel dari kota Nazaret dan dia dari suku Yehuda. Kalau lahir di Indonesia, mungkin sukunya adalah suku Papua. Iya tuh. Bangsanya bangsa Indonesia, tapi suku-suku Papua. Kenapa? Karena dia kribo. Mamanya Jayapura, papanya orang Sorong, ya pasti keriting lah. Ya tuh? Iya. Ya tuh? Iya. Gitu. Jadi kalau ini terjadi untuk orang di Wuhan, mereka gambar orang Cina, orang Chinese, baru tulis Yesus juga sipit. Bisa kalau dia lahir di sana. Ya kalau orang Cina, ya mungkin dia dari Wuhan, bukan dari Nazaret. Bisa aja kan? Jadi Yesus cinta semua bangsa. Nah, kalau kita lihat di kitab Mazmur itu bicara begini, kalau kita belek buka hatinya Tuhan, di situ akan bicara tentang apa? Hatinya Tuhan untuk bangsa-bangsa. Jadi kita harus cinta semua bangsa. Nah, itu sesuatu yang luar biasa buat Bapak sih. Tuhan tidak pernah pilih kasih, tidak pernah pilih siapapun dia, tua, muda, orang kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit hijau kah, merah kah, siapapun dia, Tuhan tidak pandang bulu. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Supaya semua orang diselamatkan. Ya toh? Ya. Semua orang diselamatkan. Siapapun dia, ya, yang mau percaya, mau respon untuk percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya toh? Nah,
di muka bumi ini secara rohani cuma ada 2 status. Secara duniawi banyak orang punya status, kedudukan dia, kebesaran dia raja, dia presiden, dia orang miskin, dia direktur, dia dokter dan sebagainya. Bermacam-macam status sosial yang ada di muka bumi ini. Tapi kalau bicara tentang rohani, cuma 2, cuma Tuhan dan manusia. Kalau dia, kita apa? Kalau dia Tuhan, kalau dia Tuhan, kita apa? Manusia. Kalau dia Tuhan. Oh Tuhan, kita hamba. Ya, kalau dia Tuhan, kita Hamba. Kalau dia raja, kita hamba-hamba. Nah, jadi cuma 2 status. Kita nggak perlu sombongkan diri kita ini siapa. Saya orang apa, kamu orang apa, kamu suku apa, kamu jelek, kamu itu nggak ada. Ya. Kalau saat-saat ini ada rasisme, kan lagi hangat di Amerika. Itu kalau mereka ngerti, mereka adalah orang percaya kepada Kristus, tidak akan ada hal begitu. Ya. Karena semua muka bumi ini sama derajatnya. Kita semua hamba untuk satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Iya tuh? Ya. Cuma satu Tuhan kita. Lu mau presiden, mau raja, mau punya dunia ini pun gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia pencipta alam semesta. Ya. Cuma status hamba, gak ada apa-apanya. Jadi kalau kita tahu kita ini sama dengan yang lain, tidak mungkin kita mengecilkan orang lain. Tidak mungkin kita akan menghina orang lain seperti tadi Tuhan Yesus lakukan buat ibu itu. Menghina. Kamu anjing. Orang Israel yang hebat. Kita semua di muka bumi ini anjing semua. Orang Israel ini. Ya. Israel juga tidak ada yang percaya sama Tuhan Yesus, ada yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Ya. Iya tuh. Nah, jadi ini luar biasa. Mari kita mau saling memandang satu dengan yang lain, saling menghormati, saling menghargai. Tadi Bapak lihat di grup Yanures, kita di keluarga Yanures ada itu saudara kita Simpson ya, kasih video tentang kata-kata itu bagus lah. Dia bilang jadi kita harus saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan, punya saling-saling itu dan saling mengampuni seperti kemarin sama kita. Ya toh, saling mengampuni. Wow, luar biasa. Ya. Harga kita darah Yesus yang mahal, itulah harga setiap orang di muka bumi ini yang mau berespon kepada Dia yang mati di kayu salib. Orang tidak memandang harga itu. Salib gede-gede tidak ada. Tapi kamu pernah tahu bahwa kamu punya harga itu darah Yesus yang mahal. Iya toh? Ya. Jadi mari taruhlah karakter Kristus dalam hidup kita. Kita punya karakter seperti Dia, berbelas kasihan. Dan kita punya karakter seperti Dia untuk tidak pandang bulu sama setiap orang. Kita harus menghormati mereka sebagai ciptaan Tuhan. Mereka dihargai juga dengan darah Yesus yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, saudara-saudara kita yang lain, mereka pun dihargai dengan darah Yesus. Kalau mereka mengaku Kristus yang disalibkan, maka mereka akan ditebus dengan darah yang luar biasa. Dan itu harga kita. Jadi tidak ada orang ini beda, orang ini enggak ada. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di saat-saat COVID ini mari kita saling berbagi dalam hidup kita. Kita saling mengasihi dengan yang lain. Kita saling membantu satu dengan yang lain. Kita saling menolong satu dengan yang lain. Kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Sebab tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Ya. Iya toh? Jadi
saat-saat ini seperti kemarin Samuel katakan bahwa karena dia fokus kepada Tuhan, dia hancurkan egoisnya dan dia mengampuni bapaknya. Sama. Ya. Karena Tuhan menghargai kita dengan darah Kristus yang mahal. Saudara tidak pantas untuk menghina orang lain, tidak pantas untuk merendahkan orang lain, tidak pantas untuk menganggap orang lain tidak berguna. Semua orang di muka bumi ini berguna kalau mereka datang kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh ibu orang Kanaan itu. Maka Yes. apa yang kita pikirkan, firman Tuhan bilang, apa yang tidak timbul kita pikirkan, yang kita tidak lihat, kita tidak dengar dan timbul dari hati, itu Tuhan akan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yes, itu. Ya. Jadi biar ini menjadi berkat bagi kita, bahwa Tuhan saja tidak memilih, apalagi kita. Siapa kita? Ya. Daud bilang kita ini cuma seperti ulat, Ya. nggak ada apa-apanya, tapi karena Tuhan angkat kita, jadi kita ada apa-apanya. Ya kan? Amin. Amin. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, biar ini menjadi berkat buat kita, supaya kita punya cara pandang yang baru, cara pandang seperti Tuhan Yesus, dengan Yes. siapapun kita bergaul. Ya. Waktu saya di SMP, teman saya banyak. Ada orang Ambon, ada orang Batak, ya tuh, ada orang Iya. Nias, ada orang apa. Waktu saya di SMA, banyak lagi teman-teman yang dari suku lain. Waktu saya di Jakarta, apalagi saya punya teman akrab satu namanya Ujang Mulyana, orang Bandung. Saya belum tahu orang Bandung yang mana, tapi ternyata itu orang Sunda yang saya pernah baik sama dia, walaupun berbeda agama, tapi kita baik, akrab. Wow, saya kenal orang Toraja, kenal banyak orang, dan ya saya merasakan bahwa tidak ada satupun yang mengatakan bahwa mereka lebih baik. Kita semua sama, luar biasa. Jadi mari kita hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita hidup untuk tidak memilih siapapun yang menjadi sahabat atau teman kita, tapi semua orang adalah saudara kita semua. Ya. Penting kita harus menjadi terang bagi mereka, supaya mereka juga percaya sama Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan, cinta. Itu saja, Tuhan memberkati. Oke. Ya. Oke, jadi Kiki ambil kesimpulan bahwa Ya. Intinya adalah Tuhan itu nggak membedakan. Kalau tadi Papa ngomong kan soal membedakan suku bangsa juga, tidak membedakan kulit juga. Tapi Kiki dapat gini, Tuhan nggak membedakan kita, Tuhan nggak pilih-pilih siapa kita, dari mana latar belakang kita. Yang penting kita percaya sama Dia. Yes. Dasarnya cuma satu, kita percaya sama Dia. Yes. Itu yang membuat kita tetap jadi orang-orang pilihannya Dia. Itu intinya sih sebenarnya. Jadi Tuhan nggak milih siapa-siapa, tapi yang penting adalah kita percaya atau tidak sama Dia. Balik lagi, Tuhan nggak pilih-pilih siapapun yang Tuhan mau pakai, asalkan kita percaya bahwa kita mau dipakai. Amin. Kita Itu sih berharga. intinya sih. Yes. Kita berharga di mata Tuhan. Harga kita mahal. Yesus, darah Yesus. Jadi jangan anggap kecil diri kita. Kita ini dibayar dengan harga yang mahal. Jadi kita ini berharga, spesial di mata Tuhan. Makanya kalau kita tidak menghargai diri kita, bagaimana kita bisa menghargai segala sesuatu yang menjadi berkat buat kita? Pasti Tuhan berkati kita. Kalau kita sendiri aja menghargai hidup kita yang sudah Tuhan hargai. Oke, jadi gitu kira-kira guys, gue rasa semuanya jelas, clear untuk teman-teman yang mau lihat versi pendek atau versi editan dari perbincangan kita ini ada di YouTube gua di Kiki Dev TV. Tapi kalau mau saksikan langsung full ada di IG gua. Jadi sekali lagi
kita diberkati untuk jadi berkat. Jadi tetap lakukan apa yang perlu kita lakukan dengan cara kita. Jangan paksakan cara orang ke kita. Karena Tuhan kasih setiap orang punya talenta masing-masing gitu. Jadi lakukan dengan cara kita untuk tetap memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak buat waktunya. Terima kasih banyak buat sharingnya juga. Terima kasih banyak juga buat kekuatan yang sudah diberikan buat kita di malam hari ini. Dan langsung aja biar kita nggak lama-lama. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati Papa buat pelayanan Papa, buat Papa, Mama dan Petra di sana juga. Jembat-jembat yang ada di Palangkaraya. Semua sehat, semua baik-baik saja. Oke? Sekali lagi tetap semangat dan tetap boom, boom, boom. God bless. Dan